Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Sudah lama ya saya nggak ada upload video ke YouTube. Terakhir kali upload video ke YouTube itu soal naik pesawat ATR dari Kota Baru ke Banjarmasin. Jadi karena sudah lama nggak ada bikin video, kayaknya kangen juga mau bikin video. Karena kondisi lagi pandemi seperti saat ini, jadi kita nggak bisa ya untuk naik pesawat. Jadi sebagai gantinya, saya bakalan bikin satu video yang nyeritain soal sebuah motor yang sangat bersejarah sih buat saya. Mau tahu apa motornya? Oke, kita lihat. Dia motornya Honda Win 100 keluaran tahun 1997. Motor yang cukup spesial di zamannya, yaitu motor ini banyak banget caranya, mulai dari buat instansi pemerintahan, perbankan, dan juga perkebunan ya, karena motor ini selain kecil, ringan, lincah, dengan mesinnya yang 100 cc itu ya kalau untuk zamannya cukup lumayan ya, karena didukung dengan bodinya yang ringan. Motor ini itu gampang sekali buat melibas trek-trek jalanan Indonesia yang ya kurang begitu bagus di zamannya. Oke, kita cerita dikit. Untuk motor ini ada beberapa modifikasi kecil ya. Ya kalau nggak banyak juga sih modifikasinya. Kalau untuk sektor bodi dari Honda Win ini masih standar. Dan mungkin untuk modifikasi yang kelihatan banget itu ada di bagian segitiga. Karena segitiganya ini dia pakai punya Honda GL 100. Karena kalau segitiga Honda Win bagian atasnya itu dia plat besi ya, jadi ketinggian shock itu kita nggak bisa ngatur. Nah, jadi kalau mau nurunin shocknya ya agak main ribet. Terus bisa kita lihat di bagian shock depan ini agak panjang ya kalau lihat dari Honda Win pada umumnya, karena pada bagian atas saya ada nambah peninggi shock sekitar 10 cm kalau nggak salah. Dan berlanjut, kalau kita lihat di bagian pelek depan, kalau standarnya Honda Win itu pelek ring 18, dan di bagian pelek depan ini diganti dengan pelek ring 17. Alasannya kenapa pakai pelek 17? Karena nyari ban ukuran 18 itu lumayan agak susah ya. Dan kalau dilihat rem depannya masih pakai tromol. Kedepannya mungkin bagian shock depan ini satu set dengan segitiganya bakalan, dan juga pengeremannya itu kedepannya bakalan saya ganti dengan punya motor apa, kayaknya masih kita cari ya yang enaknya pakai apa. Terus berlanjut ke sektor mesin. Kalau bisa kita lihat bak kopling ini warnanya masih warna standar, tapi di bak magnet itu warnanya kok hitam. Nah, jadi ada alasan kenapa bak koplingnya ini jadi warnanya belang gini ya. Jadi bak kopling ini yang aslinya itu dia ada retakan. Dan itu mengakibatkan olinya selalu bocor. Karena daripada kita las dan belum tentu kualitas lasasannya bagus ya. Jadi untuk cari amannya bak koplingnya ini kita ganti, kita carikan yang secondan. Terus kemudian di bagian blok mesin
Blok mesinnya bisa kita lihat ini sudah saya ganti dengan blok mesin kepunyaan Honda Supra Fit 100. Kenapa pakai Honda Supra Fit 100? Karena kalau blok mesin asli Honda Win itu dia besi ya. Dan besi itu dia terbatas di bagian baut mesinnya, baut bloknya. Kenapa begitu? Karena dimensinya yang tidak terlalu besar, jadi pendinginan mesinnya itu kurang maksimal. Nah, makanya saya ganti punyaan Suprafit. Karena sirip-sirip di bloknya itu lumayan besar, jadi pendinginan mesinnya ya cukup oke lah. Terus bagian head ini masih kepunyaan Honda Win. Ya ada sedikit modifikasi lah ya, kita porting polish saja. Terus lanjut lagi di bagian karburatornya saya ganti, itu pakai Keihin PE26 tapi yang murahan aja, karena kalau beli yang orinya ya lumayan sih. Dan alasan kenapa pakai karburator ini karena mesin ini sudah di bore up, jadi sekitar ya 130 cc-an lah. Karena kalau pakai karbu standarnya isapan napasnya ya nggak bisa gede-gede amat sih. Karena bagian belakang ya, di bagian belakang bisa kita lihat kalau shock breaker ini agak unik ya, karena shock breaker ini itu adalah paduan antara per shock aftermarket bekas dan juga tabung shock milik Yamaha RX King. Terus saya tambahin ada adaptor shock ya sekitar 10 cm kalau nggak salah. Alasannya kenapa pakai ini karena iseng, gimana sih kalau shock breaker standar springnya saya ganti, rasanya cukup lumayan enak sih, meskipun tabung shocknya kecil. Harusnya sih kalau pakai tabung shock yang agak gedean cukup enak. Dan juga ini ada sebuah footstep dari copotan Honda Revo Absolute. Kenapa pakai ini? Karena modelnya ya cukup oke sih kalau dipasang di Honda Win. Kalau kita pakai footstep original bawaan Honda Win itu cukup capek sih, karena dia kan ikut gerak naik turunnya swing arm. Terus berlanjut di bagian swing arm ini saya ganti dengan kepunyaan Yamaha Jupiter Z. Alasannya kenapa? Karena kalau pakai swing arm Honda Win, selain dia bentuknya bulat, dia nggak bisa buat ban besar, karena selalu mentok di bagian depan, dan juga terlalu pendek sih kalau menurut saya. Jadi makanya saya ganti kepunyaan Yamaha Jupiter Z. Terus kalau kita lihat di bagian engkol ini kok ada yang aneh, ada las-lasan. Kenapa di las? Karena kickstarternya ini atau engkolnya ini dia giginya rusak. Terus engkolnya juga rusak, makanya daripada gonta-ganti engkol terus, jadi untuk sementara kita las dulu sampai nanti bisa baikin ya. Terus bagian knalpot, nih knalpot standar Win saya bobok ya ke tukang knalpot. Kalau mau dengerin suaranya nanti ya. Terus berlanjut di bagian pelek belakang dan ban. Ya tadi depan lupa ya. Kalau depan itu pakai ban YRC Inoue ukuran 300. Dia kembangannya sama dengan ban belakang. Di ban belakang ini pakai Swallow Wiro. Kenapa disebut ban Wiro? Karena
jenis bannya itu salah, nama bannya itu Swallow S212, makanya dibilang ban Wiro Sableng. Dan ukurannya bagian belakang ini ukuran 400 dengan diameter pelek 2,5 in. Ya, pelek yang cukup lebar ya kalau dibandingkan dengan depannya. R ya di bagian kulit joknya, karena ini sudah lumayan cukup tua dari tahun 97, kayaknya perlu penggantian. Dan ini sudah banyak banget robekan-robekannya. Alasannya sih kayaknya karena terlalu lama disimpan di gudang ya. Terus bagian ada PR lagi spion, karena sekarang spionnya ini pakai produk aftermarket, jadi kayaknya kurang nyaman ya. Mungkin kedepannya bakalan kita ganti pakai spion standarnya kalau harganya cocok. Terus kalau lihat jangan dianu ya, karena ini sementara. Kemarin belum sempat beliin hand gripnya. Ini pakai gas spontan kepunyaan YZ ya, tapi yang replika aja, karena kalau beli yang ori sih gak cukup. Oke, berlanjut. Oke, untuk bodi keseluruhan, oh iya saya lupa, untuk listrikan motor ini itu udah diganti jadi 12 volt. Kalau aslinya dia pakai 6 volt. Kenapa pakai 12 volt? Karena kalau pakai 6 volt agak lumayan susah cari spare partnya di sini. Dan mending kalau kita ganti ke 12 volt, karena 12 volt itu banyak banget spare partnya. Lampu-lampu belakang masih original bawaan, gak ada yang berubah kecuali lampu depan, karena lampu depan ini pakai lampu bulat ya, kalau aslinya pakai lampu kotak. Terus bagian sen ini pakai originalnya, cuman karena penyakitnya Honda Win itu mesti karet bagian ratingnya itu selalu rusak ya, jadi karetnya saya lepas, terus saya taruh, tempelkan aja seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk sementara ini. Kita mau jalan dulu ya. Oke. Untuk suspensi belakang kayaknya cukup lumayan, karena kan per shock belakangnya ini lumayan cukup tebal ya daripada standarnya Yamaha RX. Jadi kalau buat jalan rusak dan buat itu kayaknya cukup asik. Oke, kita sekalian pulang aja ya. Nah, itu dia tadi. Ada satu PR di Honda Win. Dia di bagian gigi 3 kadang-kadang suka netral sendiri. Dan itu kayaknya juga PR buat kita baikin ke depannya.
video kali ini mungkin cukup sampai sini ya. Kita bakal lanjutin di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.